Terima kasih Anda masih bersama kami di Parlemen Newsroom pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan hasil dari KTT ASEAN dan AIPA Meeting yang baru saja diselenggarakan pertengahan Mei 2023 lalu. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur telah rampung pada Kamis 11 Mei 2023. Adapun hasil pembahasan KTT ASEAN ke-42 telah disampaikan Presiden Joko Widodo, seperti isu kemanusiaan hingga isu ekonomi. Jika KTT ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin negara anggota ASEAN dengan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua KTT ASEAN Summit ke-42, maka DPR RI juga didapuk sebagai tuan rumah sidang umum organisasi antar parlemen, yaitu ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, dengan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Presiden AIPA ke-44 pada bulan Agustus mendatang. AIPA dinilai dapat menjadi penghubung antar anggota parlemen ASEAN yang juga mampu membahas potensi-potensi strategis untuk kemajuan negara yang tergabung di ASEAN. Namun sebelum itu pemirsa, kita bahas KTT ASEAN secara menyeluruh terlebih dahulu. Ada beberapa poin penting yang dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo pasca selesainya konferensi tersebut. Munculnya kasus perdagangan orang baru-baru ini di Kamboja dan Myanmar dengan WNI sebagai korban menjadi poin penting pertama, yaitu perlindungan pekerja migran dan perdagangan orang. Presiden Joko Widodo menegaskan perlindungan pekerja migran harus jadi perhatian khusus, serta mengajak seluruh pemimpin negara ASEAN untuk memberlakukan sanksi tegas terhadap maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan selanjutnya ada upaya perdamaian konflik Myanmar. Kita akan bahas terkait apa saja upaya-upaya dari negara ASEAN untuk mendamaikan konflik Myanmar yang sudah terjadi sudah lama sekali pemirsa. Konflik Myanmar ini memang disinyalir sebagai konflik atau perang saudara terpanjang di dunia. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengatakan tidak mentolerir adanya pencederaan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu juga ASEAN berupaya untuk terbuka secara inklusif demi terjadinya perdamaian di Myanmar. Indonesia juga siap berdialog dengan junta militer di sana. Namun dialog di sini bukan berarti pemirsa bahwa Indonesia itu mengamini perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Jokowi juga mengingatkan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan konflik sehingga kekerasan harus segera dihentikan dan rakyat juga harus dilindungi. Ya, yang ketiga ini adalah poin terkait kebijakan ekonomi yang menjadi pembahasan adalah penguatan kerjasama ekonomi di negara ASEAN. Bisa dilihat di sini pemirsa bahwa ada 2 poin yang disepakati, yaitu membangun ekosistem mobil listrik di mana ASEAN harus menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. Serta pentingnya de-dolarisasi, implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas atau keterhubungan pembayaran digital antara negara ASEAN harus segera dicanangkan agar ASEAN semakin menguat dan tidak bergantung pada mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Ya, selanjutnya kita membahas terkait dengan Presiden AIPA ke-44 Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani juga memaparkan isu-isu penting terkait hubungan antar parlemen di negara ASEAN. Di hadapan 11 pimpinan negara Asia Tenggara dan anggota AIPA pemirsa, Puan menjelaskan tema yang diangkat dalam pesan AIPA, yaitu parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera. Hal ini juga sejalan dengan tema KTT ASEAN 2023 yang mengusung tema ASEAN Matters, the Epicentrum of Growth. Puan Maharani juga menyampaikan bahwa parlemen tidak bisa diabaikan dalam proses pembentukan kebijakan negara ASEAN. Dan menyambut penyelenggaraan AIPA pada Agustus 2023 mendatang di Jakarta, hasil dari AIPA Preparatory Meeting yang melahirkan AIPA Message atau pesan AIPA yang nantinya akan terus ditindaklanjuti. Ya, pemirsa bisa dilihat di sini ada 5 poin yang menjadi pesan AIPA. Menjaga perdamaian ASEAN, mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mempromosikan ekonomi. Peningkatan efisiensi operasional mekanisme ASEAN dan mitranya termasuk juga AIPA. Kemudian mendorong inovasi, transfer penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan pemirsa, sebagai Presiden AIPA 2023, Puan juga menginginkan proses pembangunan ASEAN Community mengambil tanggung jawab penuh serta menjadikan sentralitas dan netralitas ASEAN sebagai satu-satunya prinsip panduan untuk mempromosikan keharmonisan regional. Sinergi DPR RI dengan pemerintah sangat diperlukan demi tercapainya tujuan kemajuan ASEAN.
Dan berikut kami tayangkan cuplikan wawancara Presiden AIPA ke-44, Dr. Honoris Causa Puan Maharani dari laman media sosial YouTube DPR RI. Menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh AIPA di depan pemimpin negara yang akan di-host oleh Presiden Jokowi, sehingga isu-isu yang terkait dengan ASEAN itu nantinya bisa kita sampaikan dan bekerja sama bersama-sama dengan eksekutif atau perintah dalam menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi-solusi yang diinginkan. Ini yang juga salah satu menjadi isu yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Dan saya merasa bahwa KTT ASEAN ini atau bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pekerja migran yang ada di ASEAN. Dan pemirsa, di samping itu Presiden AIPA ke-44 Puan Maharani juga turut mengukuhkan hasil kesepakatan KTT ASEAN ke-42 ini lewat pidatonya saat Leaders Interface Meeting. Ini ada beberapa poin yang menjadi isi dari pidato Ketua DPR RI. Di antaranya AIPA punya peranan penting dan konstruktif dalam meningkatkan diplomasi parlemen. Anggota parlemen AIPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan eksekutif untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Lalu tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun di kawasan negara anggota ASEAN serta menyambut Timor Leste sebagai anggota baru ASEAN dan AIPA. Menanggapi hal ini pun media nasional termasuk media online lainnya turut menyoroti pidato maupun upaya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam melaksanakan AIPA Message. Kita lihat di sini ada beberapa sorotan media nasional baik dari Detik, Antara. Ini Detik ada dua berita bahwa tajuknya bagus sekali pemirsa. Langkah Puan dan DPR RI bahwa isu pekerja migran di KTT ASEAN ini dinilai tepat. Lalu juga Puan Maharani tegaskan parlemen siap berkontribusi bangun ASEAN. Dan para pakar memuji juga langkah Puan dalam mengajak delegasi KTT ASEAN itu adalah diplomasi yang apik. Kami akan membahas selanjutnya terkait pemberitaan KTT ASEAN dan juga AIPA dari sorotan media nasional dan langkah-langkah Biro Pemberitaan Parlemen untuk menyebarluaskan informasi terkait keterlibatan DPR RI dalam memajukan ASEAN. Tetaplah bersama kami di Parlemen Newsroom.